Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang kembali di our channel. Hari ini kita akan membahas cardinal and ordinal numbers. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan bunyi loncengnya, like, share, dan komen. Coba kalian perhatikan angka-angka berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Angka-angka tadi kita namakan cardinal numbers. Cardinal numbers are used when we talk about quantity. Cardinal numbers digunakan untuk menunjukkan jumlah. Contoh kalimatnya, I have 2 brothers and 1 sister. Lydia is 15 years old. Romy has 1 sport car. 3 kalimat tadi menggunakan angka untuk menunjukkan jumlah. I have 2 brothers and 1 sister. Saya mempunyai 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Artinya, saya mempunyai saudara laki-laki berjumlah 2 dan saudara perempuan 1. Lydia is 15 years old. 15 menunjukkan jumlah tahun yang telah dilewati Lydia selama di dunia. Romy has 1 sport car, maksudnya Romy mempunyai mobil sport yang jumlahnya 1. Berikut ini adalah cara-cara penulisan cardinal numbers. Saya membagi cardinal numbers menjadi beberapa kategori untuk memudahkan kalian belajar. Yang pertama, angka-angka dasar. Dinamakan angka dasar karena angka-angka ini akan menjadi dasar penulisan angka cardinal numbers untuk belasan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Untuk angka dasar ini, kalian harus menghafalnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kategori yang kedua yaitu angka belasan. Dalam bahasa Inggris, angka belasan dimulai angka 13 dan tata cara penulisannya dari angka dasar ditambah tin. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Kalian perhatikan di situ semuanya berakhiran tin. Namun harus kalian perhatikan perubahan penulisan angka 3 menjadi 13. Beda ya penulisannya. Juga angka 5 menjadi 15. Juga angka 18. Karena angka 18 sudah diakhiri T, maka tambahannya tidak lagi tin, tapi hanya double E dan N. Kategori berikutnya adalah angka puluhan. Untuk angka puluhan tambahannya adalah T, kecuali 10 tentu saja. Contohnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pada dasarnya, penulisan angka dalam bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya, angka 21 kita menulisnya 21. Bahasa Inggrisnya 20, 20, 1, jadi 21 sama dengan 21. 76 sama dengan 76. 99. 99. Mudah sekali ya.
Kategori berikutnya adalah angka ratusan. Angka ratusan kita tambahkan 100. Contohnya 100 maka 100. 200 200. 500 tentu saja 500. Bagaimana kalau 208? 200 200 88 jadi 208 sama dengan 208. 324 324. Yang berikutnya angka ribuan. Angka ribuan cirinya adalah menggunakan thousand. 1000 1000. Bagaimana kalau 10.000? Tentu saja 10,000. 1234. Kita menyebutnya dalam bahasa Inggris 1234. 5432. 5432. 12.000. 12,000. 100.000. 100,000. 234.567. 234,567. Sama ya dengan penulisannya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya yakin kalian tidak akan menemui kesulitan dalam penulisan angka kardinal dalam bahasa Inggris. Kategori terakhir yang saya sampaikan di sini adalah angka jutaan. Angka jutaan kita menggunakan million. 1 juta sama dengan 1 million. 2.090.300, maka kita menulisnya 2.090.300. 5.678.002. Bahasa Inggrisnya adalah 5.678.002. Mudah sekali bukan? Jenis angka yang kedua yang kita pelajari setelah cardinal number adalah ordinal numbers. Ordinal numbers are used when we talk about position, rank, and date. Ordinal numbers kita gunakan untuk menunjukkan posisi, urutan atau tahapan, dan juga tanggal. Contoh-contoh angka ordinal numbers antara lain first, second, third, fourth, fifth, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th. Angka-angka ini kita artikan dalam bahasa Indonesia karena urutan atau posisi, maka first artinya adalah pertama, second artinya kedua, third ketiga, fourth keempat, fifth kelima, dan seterusnya. Contoh dalam kalimat, he is the first winner in the race. I am the fourth person in line. The second reason is the best one. This is my first motorcycle. Today is September 13th. 5 contoh kalimat tersebut semuanya menunjukkan posisi, ranking atau urutan, dan juga tanggal. He is the first winner in the race menunjukkan posisi dia adalah pemenang pertama dalam perlombaan. I am the fourth person in line. Saya orang keempat dalam antrian. Ini juga menunjukkan urutan. Selanjutnya, the second reason is the best one. Alasan kedua adalah alasan terbaik, menunjukkan urutan. This is my first motorcycle. Ini motor pertamaku. Today is September 13th. Hari ini tanggal 13 September. Ordinal numbers digunakan juga dalam penulisan tanggal. Tata cara pembentukan ordinal numbers.
Yang pertama, jika dalam cardinal number angka terakhirnya adalah 1, maka menjadi first. Contohnya, 1 menjadi first, pertama. 21 menjadi 21st, ke-21. 31 menjadi 31st, ke-31. 61 menjadi 61st. 71 menjadi 71st. 91 menjadi 91st. Yang kedua, jika dalam cardinal number angka terakhirnya 2, maka 2 tersebut menjadi second. Contohnya 2, 2 menjadi second, kedua. 22, 22 menjadi 22nd, ke-22. 32 menjadi 32nd, ke-32. 52 menjadi 52nd. 62 menjadi 62nd. 82 menjadi 82nd. Peraturan ketiga dalam pembentukan ordinal number, jika dalam cardinal number angka terakhirnya 3, maka menjadi third. Contohnya 3 menjadi third. 23 menjadi 23rd. 33 menjadi 33rd. 63 menjadi 63rd. 73 menjadi 73rd, ke-73. 83 menjadi 83rd, ke-83. Aturan yang keempat, jika dalam cardinal number angka terakhirnya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, maka tambahkan TH di belakang angka terakhir. Contohnya 4 menjadi 4th, 19 menjadi 19th, 36 menjadi 36th, 47 menjadi 47th, 18 menjadi 18th, 20 menjadi 20th. Perhatikan angka 20 ya, belakangnya Y, Y-nya kita ganti I, kemudian ditambah ETH. Ini berlaku untuk puluhan ya. Angka cardinal puluhan diubah menjadi ordinal puluhan. Coba kalian perhatikan angka-angka berikut. Angka-angka ini beda dengan aturan yang sudah kita pelajari tadi. 11, 12, dan 13 tidak ditambah ST, ND, atau RD. 11 menjadi 11th, 12 menjadi 12th, ke-12. 13 menjadi 13th, ke-13. Agar kalian lebih memahami beda antara cardinal dan ordinal number, berikut ini saya buat beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat cardinal dan ordinal number. Yang pertama, I am the third child in my family. I have 3 sisters. Saya anak ketiga dalam keluargaku. Ketiga di sini menunjukkan urutan. I have 3 sisters. Saya memiliki 3 saudara perempuan. Sedangkan 3 yang kedua pada I have 3 sisters menunjukkan jumlah. I have 1 car. It is my first car. Saya mempunyai 1 mobil, menunjukkan jumlah. It is my first car, menunjukkan urutan bahwa mobil itu merupakan mobil pertamaku. Yang ketiga, there are 3 winners in the competition. Lulu is the second. Pada kalimat pertama, 3 winners menunjukkan jumlah. Sedangkan Lulu is the second menunjukkan urutan. Lulu menduduki urutan kedua. Contoh yang keempat, there are 12 months in a year. April is the fourth. Ada 12 bulan dalam setahun. April adalah bulan keempat. 12 bulan menunjukkan jumlah. Sedangkan April adalah bulan keempat menunjukkan urutan.
Oke guys, this is the end of our lesson today. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.